Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pemuka masyarakat untuk mengenai tugas kesyirikan. Nah, di sini saya sudah bersama Umi. Saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baiklah Umi, pada zaman sekarang ini kita sering jumpai yang namanya ramalan, primbon, dan zodiak. Menurut pandangan Umi, bagaimana hal tersebut? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya akan menjelaskan menurut pendapat saya yang saya ketahui tentang kesyirikan di kalangan masyarakat. Menurut pendapat saya, kalau kesyirikan itu adalah sesuatu yang mengingkari adanya Allah, dan juga mengingkari bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Berarti ada Tuhan selain Allah, gitulah kalau jatuhnya dalam kesyirikan. Dan dalam kesyirikan itu agama kita sangat melarang. Karena kita berpendapat kalau kita melakukan kesyirikan berarti kita mempersekutukan Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang syirik tidak akan diterima ibadahnya sama sekali. Karena mereka melakukan kesyirikan itu berarti mereka ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti ada zodiak atau primbon yang biasa di masyarakat, apalagi masa-masa sekarang ini banyak beredar ya melalui di HP dan bermacam-macam. Saya sama sekali tidak mempercayai apapun, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak dan takdirnya Allah. Apapun yang kita lakukan itu semua hanya berasal dari keinginan, dan Allah yang berkuasa di atas semua. Jadi sangat disayangkan kalau kita masih juga melakukan kesyirikan sementara kita punya Allah yang mesti kita sembah. Untuk apa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau kita masih bersekutukan Allah? Lalu, menurut Umi, apakah masyarakat sekitar sini masih mempercayainya juga? Kalau di tengah-tengah masyarakat masih banyak mempercayai, seperti contohnya seperti kita sakit kita tidak percaya mulai dokter, kita percaya kadang melakukan bedah ayam ya, itu suatu kesyirikan. Sementara dokter bedanya, bedah ayam itu apa namanya, orang pintar orang pintar ya. Kalau dokter mereka belajar dan punya alat untuk mendeteksi penyakit manusia. Kalau orang pintar itu bukan orang pintar, itu orang yang sok-sok pintar ya. Itu mereka dengan baca-baca, apa bacaannya bisa melihat penyakit di dalam tubuh kita. Jangan disamakan manusia dengan ayam ya, seperti misalnya di dalam tubuh ayam itu misalnya jantungnya berlemak, ini jantung manusia berlemak, sementara organ tubuh ayam dengan manusia itu berbeda. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika ibu hamil misalnya pergi keluar rumah bawa gunting atau bawang putih disematkan di bajunya agar terhindar dari gangguan setan. Sementara agama kita menganjurkan, ajaran Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perbanyaklah membaca Al-Quran dan menjaga zikir pagi dan petang. Itulah amalan yang kita lakukan, bukan dengan bawang putih atau gunting atau segala macamnya. Berarti hal-hal sekecil itu pun termasuk syirik juga? Termasuk syirik. Syirik itu terbagi dua, ada syirik kubro dan ada syirik sugro. Dan syirik yang besar itu jelas tidak mengakui adanya Allah atau mempersekutukan Allah dengan makhluk lain seperti menyembah berhala kalau zaman dahulu, menyembah patung atau menyembah matahari. Kalau syirik kecil, yaitu tadi hal-hal yang kita lakukan
segala sesuatunya kita menduakan Allah. Contoh juga seperti kita melewati sebuah kampung yang belum pernah kita lewati, atau hutan yang belum pernah kita jejak kaki kita di sana. Sementara kita ingin buang air atau ingin berjelajah ke daerah itu, maka kita mengatakan permisi mbah, permisi nek, ya. Itu sudah satu syirik. Ya, kenapa kita mohon perlindungan kepada penunggu itu, sementara yang penunggu itu kan kuasa Allah. Allah yang menciptakan segala makhluk. Jadi itu dari syirik kecil itu maka akan lahirlah syirik-syirik yang besar. Jadi orang yang berbuat syirik maka amalannya tidak terima, ibadahnya pun tertolak dan jelas masuk api neraka. Lalu Umi, bagaimana cara kita agar terhindar dari hal-hal tersebut? Caranya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mempelajari kalamullah dan mengetahui hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah, mempertahankan diri dengan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Baiklah Umi, sekian yang saya pertanyakan. Terima kasih atas informasinya dan meluangkan waktunya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.